Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi. Shalom Aleichem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Habakuk pastinya ditulis oleh Habakuk itu sendiri. Yaitu nabi, termasuk dalam nabi kecil. Seperti halnya minggu lalu, Zefanya, nabi kecil dikatakan nabi kecil karena kitab yang ditulisnya pendek, sedikit. Oleh karena itu disebut nabi kecil. Habakuk itu sendiri artinya nama itu rangkulan. Lebih tepatnya rangkulan kasih. Menarik Bapak Ibu Saudara ketika kita membaca kitab Habakuk. Kitab ini tidak seperti kitab nabi-nabi lainnya yang biasanya menceritakan tentang kejahatan umat Tuhan, lalu Tuhan menyampaikan penghukumannya kepada umatnya lewat nabi. Nabi menyerukan pertobatan supaya penghukuman itu jatuh pada waktu yang tepat, dan ketika penghukuman itu tiba, umat Israel bisa melihat penghukuman itu bukan untuk menghancurkan, membinasakan, tetapi sebagai bukti cinta Allah, gitu ya. Itu umum kitab nabi-nabi. Tetapi Nabi Habakuk ini unik ketika kita membaca suratnya. Isi kitab ini merupakan percakapan, dialog antara nabi dengan Allah. Bapak Saudara, kita perhatikan Habakuk itu sendiri hidup pada zaman Raja Yoyakim. Raja Yoyakim adalah salah satu raja yang tidak takut akan Tuhan. Raja Yoyakim adalah seorang pembesar kerajaan, penjabat negeri yang mempraktekkan ketidakadilan dan berbagai bentuk penindasan kepada kaum yang lemah. Itu yang ditanyakan di dalam surat kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4. Habakuk mempertanyakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Ayat yang ketiga. Sehingga aku memandang kelaliman, ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Bahkan digambarkan di dalam ayat yang keempat, orang fasik mengepung orang benar. Gambaran orang fasik mengepung orang benar itu menandakan apa, Bapak Ibu Saudara? Jumlah orang jahat itu banyak sehingga mengepung orang benar. Kondisi seperti ini membuat Habakuk bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pertanyaan Habakuk ini, Habakuk tidak menyaksikan pertolongan Tuhan. Habakuk hanya bingung dengan cara Tuhan yang tidak dia mengerti. Saudara bisa melihatnya di ayat yang ke-6 dalam pasal 1 ayat yang ke-6. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Habakuk bingung dengan cara Allah. Ia melihat kejahatan yang terjadi di negeri Yehuda, di kerajaan Yehuda. Dan Allah justru menolongnya dengan cara di luar nalar. Seorang nabi bernama Habakuk. Allah justru membangkitkan orang Kasdim. Orang Kasdim ini adalah orang Babel, Bapak Ibu Saudara. Orang Babel untuk
membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di Yehuda. Bangsa Babel adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan kejahatannya jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh umat Yehuda. Tetapi Allah justru memakai bangsa Kasdim untuk menghukum. Dalam kenyataan yang diperlihatkan kepada Habakuk, Habakuk bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak kau dengar? Pertanyaannya, apakah Allah betul tidak mendengar? Tidak, Bapak Saudara. Tadi di awal dikatakan kitab Habakuk ini berbeda dengan kitab nabi-nabi lainnya. Karena kitab Habakuk ini berisi dialog. Ketika Habakuk bertanya, Allah menjawab. Ketika Habakuk bertanya, Allah menjawab. Allah menjawab dan Allah menjawab. Dan kalau Allah menjawab, pasti Dia mendengar. Yang menarik ketika disampaikan di dalam pasal yang kedua, ayat 1. Habakuk menyampaikan kepada Allah, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk kembali mempertanyakan jawaban Tuhan. Ia berdiri di menara. Tembok kota biasanya itu ada menara, dan biasanya ada menara itu fungsinya adalah untuk mengintai musuh yang mau datang gitu ya. Dan ketika Habakuk berdiri untuk menantikan jawaban Allah, apa yang Allah jawab? Allah menjawab di ayat kedua, 3, dan ayat yang keempat. Di dalam jawaban Allah, Allah memberitahukan kepada Habakuk bahwa sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tuhan menjawab pertanyaan Habakuk tentang apa yang menjadi pergumulannya. Kenapa Tuhan? Umatmu yang melakukan kejahatan ini harus dihukum dengan cara membangkitkan orang Kasdim untuk menyerang, bahkan semakin membuat umatmu menderita. Tuhan hanya memberikan jawaban. Mereka yang membusungkan dada, mereka yang congkak, mereka yang sombong, mereka akan mendapatkan penghukuman oleh Tuhan. Bangsa Babel termasuk, bahkan juga umat Yehuda yang di dalam penderitaannya tidak berpaut kepada Tuhan, tidak mempertanyakan kepada Tuhan. Bangsa Israel yang tidak berseru kepada Tuhan di dalam penderitaannya. Mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang tidak mempertanyakan Tuhan, orang-orang yang tidak memerlukan Tuhan, orang-orang yang merasa bahwa mereka bisa mengatasi kesulitan mereka sendiri. Mereka akan dihukum oleh Tuhan. Sebaliknya orang yang setia kepadanya, orang yang hidupnya benar, orang yang berpegang pada iman percaya, ia akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari apa yang dilihat oleh Habakuk, meskipun tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama. Pasal 3 ayat 17 hingga 19. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itulah iman yang dewasa. Iman yang sesungguhnya adalah ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, meski kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lagu yang terinspirasi dari kitab Habakuk ini, lagu yang sangat jarang dinyanyikan oleh gereja, bahkan oleh kita. Kidung Jemaat 333. Ayo, ada yang tahu? Sayur kubis jatuh harga, pohon tomat kena hama, cengkeh pun tidak berbuah, dan jualanku tidak laku. Menyakitkan kan? Tidak sesuai dengan harapan kan? Tapi apa kata refrennya? Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria, karena Tuhan keselamatanku, kepadanya ku percaya, aku tidak akan takut. Itu dia orang Kristen yang dewasa. Imannya tidak dipengaruhi dengan apa yang ia alami dan ia rasakan dan ia lihat. Walaupun kepahitan, penderitaan, tantangan hidup begitu menekan kehidupan kita, pergumulan, kerinduan kita belum terjawab, kita sekian lama menantikan pasangan hidup, kita yang sekian lama menantikan pekerjaan, kita yang sekian lama menantikan hadirnya anak-anak dalam kehidupan rumah tangga kita, kita yang selama ini bergumul dengan segala masalah yang kita hadapi dalam doa. Meskipun itu, terkadang kelihatan Tuhan tidak menjawab dan Tuhan tidak peduli, kita tetap menaruh dan memilih iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang dewasa yang ditunjukkan dan diajarkan dalam kehidupan Nabi Habakuk. Bapak Ibu Saudara, sepertinya kalau kita membaca kitab Nabi Habakuk, kok berani-beraninya ya dia mempertanyakan kepada Tuhan, ya protes kepada Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menjawab? Sekilas kita melihat atau sepintas kita melihat bahwa kok gitu ya Nabi? Nabi itu kan atau anak Tuhan atau pengikut Tuhan atau kita sebagai orang Kristen harusnya ya Tuhan, amin, aku percaya kepadamu. Harusnya kan begitu ya. Gak perlu tanya-tanya. Kenapa Tuhan menghadirkan penderitaan ini? Kenapa Tuhan saya belum sembuh sakit? Kenapa? Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Allah yang mau dan siap untuk diperlakukan seperti itu. Ditanya oleh kita. Tuhan ingin kita menjadi anak-anaknya yang kritis. Tuhan tidak marah dengan anak-anaknya yang mempertanyakan. Dan ketika kita pun mempertanyakan, kenapa Tuhan saya belum sembuh? Kenapa Tuhan saya sudah setia melayani? Kenapa ada penderitaan yang harus saya hadapi? Tuhan tidak apa-apa. Perhatikan kisah Ayub.
Saudara tahu cerita Ayub kan? Tuhan tidak marah dengan Ayub, tapi Tuhan marah dengan teman-teman Ayub yang bilang, Ayub, kamu menderita karena kamu salah, karena kamu berdosa kepada Tuhan. Kamu beresin deh hidupmu, Ayub. No. Penderitaan yang Ayub alami bukan karena dosanya, tetapi karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Supaya ada hal yang besar yang mau dia perlihatkan kepada Ayub tentang siapa dia. Oleh karenanya, saudara nanti cek dia di Alkitab, kitab Ayub. Saya lupa 3 pasal atau 2 pasal sebelum kitab Ayub, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau dulu aku mengenal Engkau dari kata orang, sekarang aku mengenal Engkau dengan mataku sendiri. Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang dia alami. Tuhan yang berada di dalam proses kehidupannya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika kita mengalami hal yang berat sekalipun dalam hidup kita, tidak apa-apa bertanya kepada Tuhan. Tidak apa-apa kita bertanya, bahkan sedikit protes dengan Tuhan, mengapa Tuhan? Tetapi dalam pertanyaan itu, kita belajar dari Habakuk. Dia berdiri, dia menantikan jawaban Tuhan. Artinya apa? Dalam pertanyaannya, dalam ketidakmengertiannya dengan apa yang dia alami, Habakuk tetap dekat kepada Tuhan. Saudara mungkin punya masalah yang membuat saudara tidak mengerti dengan cara Tuhan. Firman Tuhan saat ini berbicara kepada saudara dan saya. Jangan pernah lari. Jangan pernah jauh darinya. Waktu kakak saya meninggal dan harus meninggalkan anaknya yang satu-satunya, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Saya meratap kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Tuhan harus ambil kakak saya. Ibu satu-satunya yang dimiliki oleh keponakan saya. Karena bapaknya pergi meninggalkan dia sejak bayi. Kenapa Tuhan tidak kasihan sama anak ini? Saya bertanya, saya meratap. Tetapi dalam ratapan dan ketidakmengertian saya memilih untuk berpaut kepada Tuhan. Saya memilih untuk lari dalam rangkulan Tuhan. Itulah sebabnya Habakuk disebut namanya rangkulan, pelukan Allah. Larilah ke dalam pelukan Tuhan, walaupun kita tidak mengerti dengan apa yang kita alami dalam hidup ini. Percayalah bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sama seperti ilustrasi yang pernah saya sampaikan ya. Ada seorang ibu sedang membuat kristik gambar dari benang wol itu ya. Dia anaknya masih kecil. Lalu ibu itu sedang merangkai sebuah gambar dengan benang wol itu ya, kristik. Lalu kemudian anak itu lihat dari bawah. Apa yang ibunya lakukan? Anaknya itu cuma melihat dari bawah, isinya dari bawah, pandangan yang dia lihat itu cuma benang kusut. Apa sih? Mah, buat apa sih? Tenang sayang. Mah, kok berantakan? Jelek banget sih. Tenang sayang. Terus sampai kemudian kristik itu terjadi. Ibunya itu kemudian menunjukkan gambarnya. Ini loh gambar kesukaan kamu. Ibu tadi menyulam pekerjaan yang kamu lihat tadi yang kusut, yang jelek, yang tidak bagus. Ini hasilnya. Wah, anak ini senang. Anak ini luar biasa, sangat bersyukur, berterima kasih bahwa apa yang dia lihat di bawah itu yang kacau. Ternyata ibunya menggambarkan sesuatu yang indah.
untuknya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Berlarilah kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Jangan diam. Ketika kita diam, iman kita statis. Ketika kita tidak mempertanyakan kepada Tuhan, iman kita tidak berkembang. Kita bertanya kepada Tuhan. Dalam pertanyaan itu, kita tetap menaruh iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus baik. Bahwa Tuhan Yesus senantiasa merancangkan hal yang baik, bukan hal yang buruk untuk saudara dan saya. Amin.